Wah, enak ini enak, kata Daniel sambil mendekatkan piring berisi makanan. Coba yang ini Joanna. Kau pasti suka, kata Jerry sambil meletakkan sesuatu ke piring milik Joanna. Terima kasih Kak Jerry, kata Joanna. Baju merah yang baju merah pandang tak jemu, kata Rian sambil bernyanyi menyindir Jerry. Ini juga sayang. Kau harus makan yang banyak biar cepat besar, kata Daniel kepada Helen membuat Rico terbatuk-batuk. Kalau tahu seperti ini aku pasti akan mengajak Rina, kata Rico mengutuk Jerry dan Daniel. Apa aku harus menelepon Jenny dan Rina agar mereka datang kemari? Tanya Jerry sambil berpura-pura mengeluarkan ponselnya. Jangan, sebaiknya jangan, kata Rico menolak. Oh ya kakak ipar, mengapa kau tidak melanjutkan kuliah MU? Pak Yanken sudah dipecat dari jabatannya. Anton, John dan Zack juga sudah dikeluarkan dari kampus, kata Daniel. Oh ya, wah itu berita bagus. Tapi, Rico tidak melanjutkan kata-katanya. Tapi apa Rico? Tanya Rian. Ah tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kata Rico menggeleng. Rico, kami adalah sahabat MU. Kau tidak akan bisa menyembunyikan sesuatu terlalu lama dari kami. Kami tahu masalah yang kau hadapi saat ini, kata Jerry. Joanna, bawa Helen dari sini. Kau cari alasan yang tepat. Kami akan membicarakan sesuatu yang penting di sini, kata Rian berbisik ke telinga Joanna. Helen, aku ingin ke toilet. Bisakah kau menemaniku? Tanya Joanna. Ayo Joanna. Aku juga sebenarnya ingin ke toilet, kata Helen. Lalu mereka berdua segera meninggalkan keempat sahabat itu. Setelah Joanna dan Helen beranjak dari tempat itu, kini Rico menatap lekat-lekat ke arah Jerry. Jerry, apa yang kau ketahui tentang masalahku? Tanya Rico dengan tatapan menyelidik. Sudahlah Rico, akui saja. Sampai kapan kau akan berrahasia dengan kami? Kami ini adalah sahabat MU, kata Jerry. Apa yang perlu aku rahasiakan dari kalian? Kata Rico ngotot. Kau yakin tidak sedang berrahasia dengan kami Rico? Sejak kapan kau tidak jujur dengan sahabatmu? Tanya Rian sambil membalas tatapan Rico. Apa maksud kalian ini? Tanya Rico sedikit emosi. Rico, aku tahu kau bekerja di bawah San Diego di country home. Apakah kau akan memungkiri ini? Tanya Jerry sambil menatap ke arah Rico. Aku tidak. Aku telah menyelidiki masalah MU ini Rico. Mengapa kau bisa masuk ke dalam perangkap San Diego? Tanya Rian dengan menahan perasaan. Aku terpaksa Rian, kata Rico. Kakak ipar, setidaknya kau tidak harus berbohong kepada kami. Kau menghilang begitu saja. Nomor ponsel MU diganti. Akun media sosial semuanya kau tutup. Apakah kau menganggap kami ini tidak berguna bagimu? Tanya Daniel. Tidak. Sama sekali bukan begitu maksudku, kata Rico. Aku mendengar kabar bahwa kau akan bertarung dengan orang bernama Hiden. Dan itu akan berlangsung awal bulan ini. Apakah itu benar? Rico? Tanya Jerry. Dari mana kau tahu semua ini Jerry? Tanya Rico heran. Aku memiliki sahabat baru bernama Arslan. Dia dulu adalah petarung yang dipelihara oleh San Diego. Dari dialah aku mendapat kabar bahwa kau akan dijebak oleh San Diego, kata Jerry menjelaskan. Arslan? Bukanlah itu orangnya yang diusir seperti pengemis oleh San Diego, kata Rico dalam hati. Rico, aku sarankan agar kau jangan kembali ke country home. Kau jangan masuk ke dalam perangkap San Diego, kata Jerry lagi. Itu tidak mungkin Jerry. Aku tidak bisa memenuhi keinginan MU. Mengapa Rico? Apakah begitu sulitkah bagimu untuk menolak tantangan itu? Tanya Rian. Tidak sulit. Sama sekali tidak sulit. Hanya saja, sebagai seorang lelaki aku tidak boleh lari ketika seseorang telah melayangkan tantangan tepat di depan hidungku, kata Rico. Apa kau tahu Rico bahwa kau saat ini seperti alat bagi mereka untuk mengeruk keuntungan? Kau hanya dijadikan sapi perahan oleh mereka. Mengapa kau begitu bodoh Rico? Kata Jerry.
Aku tahu semua itu, Jerry. Tapi di saat susah dulu, Sandiego lah yang telah meminjamkan aku uang untuk membantu membiayai perawatan ibuku yang terbaring di rumah sakit ketika itu. Kata Rico. Lagi pula ini adalah jalan pilihanku. Kalian tidak berhak melarangku. Kita memiliki kehidupan kita masing-masing. Mengapa kalian begitu repot mengurus hal pribadiku? Aku telah memulai dan aku akan mengakhirinya. Kata Rico tetap dengan pendiriannya. Kau lupa bahwa kita telah lama bersahabat, Rico. Kau bertindak sendiri tanpa mau merundingkan hal ini kepada kami terlebih dahulu. Kau bahkan nekat meminjam uang berbunga kepada Sandiego dan akhirnya sekarang kau masuk dalam perangkap yang telah dirancang oleh Sandiego. Kata Jerry. Sudah, Jerry. Aku melakukan semua itu karena aku tidak tahan melihat penderitaan yang dialami oleh ibuku yang terbaring di rumah sakit. Anak mana yang tahan melihat air mata setiap hari membasahi pipi keluarganya? Kau bisa berkata begitu karena kau tidak memiliki ibu. Kau tidak memiliki ayah, bahkan keluarga pun kau tak punya. Cukup, Rico. Kau sudah keterlaluan menghinaku. Padahal niatku baik demi sahabat. Jika kau tidak bisa sedikit pun menghargai niat orang, pergi saja mati. Kata Jerry dengan marah sambil membanting gelas ke atas meja membuat gelas kaca tersebut pecah berderai. Oh Tuhan, apa yang sudah aku ucapkan? Kata Rico sambil mendongak memegang keningnya sendiri. Maafkan aku, Jerry. Aku benar-benar meminta maaf padamu. Kata Rico sambil mendekati Jerry. Jerry, SSSST. Kata Rian sambil mengerlingkan ekor matanya ke arah tempat parkir. Melihat sedikit ke bawah, Jerry dapat melihat dengan jelas cahaya ponsel dalam sebuah mobil yang terparkir dengan nomor plat Country Home. Pergi, Rico. Kata Jerry. Maafkan aku, Jerry. Aku tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang telah menyinggung perasaanmu. Kata Rico yang belum tahu apa-apa. Di bawah, Rico. Kau dibuntuti oleh orang-orang Sandiego. Kata Jerry berbisik. Pergi kau, Rico. Kata Jerry mulai beracting dengan meninju Rico sehingga seolah-olah telah terjadi perkelahian antara Jerry dan Rico dalam restoran tersebut. Kau, Jerry. Aku pasti akan membalas MU. Kata Rico pura-pura mengancam Jerry dan segera keluar dari ruangan itu menuju lift dan segera berlari ke arah mobilnya. Begitu Rico memecut laju mobilnya, tiba-tiba mobil yang tampak di tempat parkir tadi segera berlalu pergi membuntuti mobil Rico. Namun tak lama kemudian tampak dari belakang sebuah mobil sport Lamborghini Sian melesat bagai peluru mengejar mobil yang membuntuti mobil Rico tersebut diikuti oleh dua mobil Toyota Sport dari belakang sehingga acara kejar-kejaran tersebut terjadi di Jalan Star Hill. Ayo kita kejar mereka, kata Jerry bergegas berlari. Namun dia berhenti ketika ingat tentang Joanna dan Helen. Daniel, suruh Joanna dan Helen cepat menyusul ke bawah, kata Jerry. Setelah mereka semua sudah berkumpul di bawah, mereka lalu berdesak-desakan di dalam mobil Volvo butut itu sehingga semakin lengkaplah penderitaan mobil tua tersebut. Di lain pihak, kini tampak mobil Lamborghini Sian itu telah berhasil memotong mobil penguntit tersebut dan segera memblokir jalan. Keluar kalian, kata salah seorang dari pengendara mobil Lamborghini tersebut. Kini tampak 4 orang keluar dari mobil penguntit itu dan bersiap-siap untuk melakukan pertarungan. Belum lagi mereka melakukan perkelahian, dari belakang muncul 2 mobil Toyota Sport dan langsung memblokir jalan di belakang dan di samping mobil yang membuntuti Rico tadi. Kini pas jumlah mereka 1 lawan 1. Sana gunung di sini gunung. Di tengah-tengah. Hentikan pantun sialan MU itu. Aku tidak sudi mendengarkannya. Kata seorang lagi. Sialan kau, David. Aku baru saja mau memulai pemanasan. Hei kau gorila-gorila tak berekor. Apa kau pikir semudah itu keluar masuk Star Hill sesuka hati MU? Kata David sambil menatap tajam ke arah 4 orang dari Country Home tersebut. Bangsat. Ayo kita bereskan mereka. Setelah itu kita laporkan kepada Sandiego bahwa Rico telah mencari bantuan di Star Hill ini. Kata salah seorang dari mereka. Tak lama setelah itu perkelahian pun pecah di bahu jalan Star Hill. Tampak 2 orang yang mengendarai mobil Lamborghini itu tidak mengalami kesulitan sama sekali menumbangkan lawan-lawannya. David juga tampak sudah selesai membekuk lawannya hingga tersungkur di jalan. Kini tinggal Kevin yang tampak masih senang bermain-main.
Namun ketika dia melihat teman-temannya sudah berhasil melumpuhkan lawan mereka, Kevin pun mulai serius dan akhirnya, "Wuk, awe, iya at, beek. Moder kau," kata Kevin ketika melihat lawannya jatuh tersungkur mencium aspal. "Beres," kata Kevin sambil tertawa. Sementara di kejauhan tampak mobil Volvo butut terseok-seok seakan rodanya ingin tanggal. Belum lagi mobil itu sampai di tempat kejadian, mendadak mobil tua itu terbatuk-batuk lalu mogok. "Dasar mobil sialan. Tidak bisa diajak kompromi," kata Jerry sambil membanting setir mobil dengan tangannya. "Ayo jalan saja. Sudah dekat itu," kata Jerry sambil keluar dari mobil diikuti oleh Ryan dan yang lainnya. "Tuan muda, mau kita apakan orang-orang ini?" tanya salah satu lelaki besar berpakaian hitam ketika melihat Jerry sudah tiba di tempat kejadian. "Orang-orang ini tidak bisa dikasih ampun. Bereskan saja mereka. Aku terlalu malas melihat wajah-wajah iblis seperti ini," kata Jerry.